antidotnya itu apa kalau iklim gitu kan? Kalau Elon Musk ada jawabannya antidot. Ke Mars. Gitu. Nah, itu melarikan diri dari kenyataan. Dan ada film baru saya lihat itu barusan di pesawat itu bahwasannya kalau kita namanya Moonstruck itu lumayan menarik gitu ya. Mereka itu ke Mars tapi ternyata Mars itu boring. Kenapa harus hidup di Mars? Di situ lingkungannya sengsara, mau apa juga nggak jelas. Jadi sebenarnya lebih baik kita memperbaiki dunia itu. Yang namanya pengusaha itu kan orang pintar. Jadi walaupun dia bilang tenang aja, 20 tahun kita masih aman. Itu sebenarnya cara dia meyakinkan semua stakeholder supaya tetap mau invest di mereka. Tapi sebenarnya mereka menggunakan uang yang mereka dapatkan hari ini untuk dia invest ke bisnis baru yang sunrise. Karena yang ini udah tahu mau sunset kan gitu. Oh, kalau saya terbang dari A ke Z itu sama dengan saya bertanggung jawab atas sekian banyak. Oh really? Segitunya ya? Which is a plane made in Indonesia. Kembali ke inovasi. Tadi kita kan bicara mengenai COVID dan sebagainya dan efek kepada masyarakat kita. Ada tantangan-tantangan lain selain COVID yang kelihatannya sudah ada di cakrawala, tapi belum terlalu berdampak kepada masyarakat umum. Tapi akan kalau kita tidak hati-hati. Masalah iklim. Iklim. Kalau kita kan negara host G20, itu iklim memang menjadi salah satu tema utama gitu, biarpun secara terselubung, tapi sebetulnya kita juga lihat di pembahasan-pembahasan ada banyak sekali hal terkait dengan iklim. Tapi sebetulnya di Indonesia kan yang 3 tema utama adalah sistem kesehatan global, kedua adalah ekonomi digital, ketiga transisi ke energi terbarukan. Ya. Jadi kalau soal iklim ya bukan satu poin, tapi di tiga-tiganya itu ada kaitan. Jadi iklim itu bagaimana dengan iklim itu? Kan perlu juga inovasi-inovasi ya untuk masalah iklim itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak hati-hati dalam waktu bertahun-tahun baru kita merasakan getahnya gitu ya. Sedangkan kalau COVID kan hari ini di Afrika Selatan ada varian baru, 1 minggu kemudian sudah dirasakan Indonesia. Jadi beda cepat sekali. Kalau iklim kan pelan sekali gitu ya. Dan itu kan melenakan jadinya, membuat tapi kita jadi kalau kita tidak hati-hati sebagai negara kepulauan, kalau seandainya iklim itu memburuk dan ada lebih banyak gunung es meleleh, permukaan laut itu bisa naik 1, 2, habis pantai 10, kita ya. 20 meter. Berapa banyak kita mungkin tinggal berapa ribu pulau lagi ya. Kita sebagai negara pulaunya memang sangat terkena, dan yang kena itu negara masyarakat miskin. Jadi bagaimana menurut Mas? Nah itu tuh menarik ya kalau kita ngomongin iklim. Kan salah satu kan yang kemarin kan Pak Jokowi juga baru mencanakan ya, kita kan berhenti membangun PLTU gitu ya, dan yang udah ada mau dipensiunkan. Jadi beralih ke renewable energy gitu ya, semangat net zero ya di 2050, 2060 dan sebagainya gitu ya. Nah yang menarik adalah gini, kan pada dasarnya kalau kita kembali kepada nature-nya manusia, ketika dia tidak ada intervensi khusus gitu ya, dia kan selalu mencari yang paling mudah, paling nyaman, instant gratification ya, yang sekarang aku bisa dapetin kebahagiaan sekarang gitu. Jadi bukannya dia mau sesuatu untuk anak cucunya gitu ya. Kemarin itu saya baru aja diminta untuk sharing di perusahaan tambang lah, batu bara. Ya, kita ngomongin coal aja sebagai contoh lah, itu kan fossil fuel. Yang harusnya udah mulai, kalau prediksinya itu nanti bakal turun dan sebagainya gitu ya. Misalnya belum, ya justru naik. Nah sekarang karena keperluan demand-nya tinggi, ya supply-nya juga agak terbatas karena perang dan sebagainya. Itu, Nah yang menarik adalah di awal tahun kemarin itu kan Pak Hilmi Panigoro ya, Adaro kan juga dia Medco. Oh sorry Medco. Beliau itu kan bicara waktu itu ada sebuah event ya di Zoom, saya nonton rekamannya sih, yang mengatakan bahwa gini, intinya adalah, ini redaksinya saya ubah ya, intinya adalah tenang aja lah kalau teman-teman pelaku industri batubara. Sekarang tuh elektrifikasi itu ya itu rame aja sih, tapi kita tuh aman kok sampai 20 tahun ke depan bisnisnya. Karena emang hasil risetnya mereka dengan McKinsey itu menunjukkan bahwa memang demand-nya akan selalu tinggi. Dan pertumbuhan renewable energy teknologi dan lain sebagainya dari sisi biaya efisiensi itu masih lambat, jadi nggak akan pernah bisa ngejar kata dia gitu. Sehingga kesimpulannya adalah 20 tahun ke depan tuh kita sebenarnya bisnisnya masih aman. Nah, ini pandangannya saya ngeliatnya gini, itu statement yang benar secara angka, statistik, ya, atau bahkan proyeksi juga benar. Tetapi agak berbahaya ketika kita menerjemahkannya dengan cara begini. Oh, kalau gitu tenang aja. Ya, kita tetap aja terus memproduksi batu bara, bergantung sama batu bara. Karena kan petrokimia kan juga masih bergantung sama batu bara dan sebagainya ya.
ya. Sampai satu titik nanti di tahun ke-18 mungkin, ke-19 mungkin, ya. Kemudian akhirnya kita baru menyadari bahwa oh, ternyata memang bumi ini udah kadung lebih panas. Ya. Atau itu kalau ngomongin dari sisi iklimnya. Kalau dari sisi perusahaannya, ternyata memang dunia ini udah mulai beralih nih ke renewable energy. Berarti bisnis kita nih mendadak harus berubah, dan itu kan susah sekali kalau berubah dadakan kan gitu. Jadi dari sisi bisnis itu 20 tahun tuh berasa lama ya. Tapi sebenarnya mindset bahwa tenang aja kok masih 20 tahun itu tuh berbahaya. Karena kita tidak kunjung mempersiapkan untuk yang ke depan. Nah, kembali lagi yang aku cerita ke perusahaan tambang itu, aku bilang gini, itu fakta yang benar. Cuman gini, sadari bahwa yang namanya pengusaha itu kan orang pintar. Jadi walaupun dia bilang tenang aja, 20 tahun kita masih aman, itu sebenarnya cara dia meyakinkan semua stakeholder supaya tetap mau invest di mereka. Tapi sebenarnya mereka menggunakan uang yang mereka dapatkan hari ini untuk dia invest ke bisnis baru yang sunrise, karena yang ini udah tahu mau sunset kan gitu. Jadi ya ngapain juga saya invest ke bisnis yang itu bakalan sunset. Apa di sini ya memang satu hal adalah gimana dengan industrinya. Mereka melihat ini sudah ada sesuatu yang mulai sunset, tapi ada juga yang sunrise gitu ya. Di situ juga perlu kita perhatikan selain daripada industrinya, tentunya konsumennya. Ya. Karena yang saya lihat di Indonesia ini, kalau khususnya generasi muda, milenial dan Gen Z, itu mereka sadar ya bahwasannya ini bermasalah. Ya. Jadi mereka itu sebagian yang saya kenal ya generasi anak-anak saya lah gitu ya, kurang lebih mereka tahu bahwa ini adalah satu hal yang tidak baik. Jadi mereka coba untuk menghindari itu kalau bisa, tapi kadang tidak ada pilihan. Kalau kita nyolok untuk listrik itu kan kita nggak, saya mau yang terbarukan saja, nggak mau yang itu nggak bisa kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi bagaimana itu? Apakah memang ke depan itu harus kita kasih pilihan yang berlebih kepada konsumen untuk dia sendiri juga pasang, misalnya PV atau fotovoltaik di atas atapnya dengan murah, atau bagaimana itu? Atau juga alat-alat kecil juga itu mulai dia disediakan alternatif dengan solar cell misalnya untuk menghidupkan handphone, kan nggak usah colok, bisa juga dengan ini, dengan solar misalnya. Bagaimana itu, Mas? Ketika saya mau pasang solar panel misalnya di rumah gitu, ternyata kan masih harus nyambungin ke PLN dulu, misalnya. Gitu. Jadi terkait dengan kebijakan, keberpihakan, dan lain sebagainya, masih banyak. Sehingga akhirnya saya itu masih nggak punya pilihan sebenarnya, gitu. Harus dijual dulu ke PLN baru jual ke kita, dan macam-macam lah ya polanya. Tetapi kayak ada sistemik ya, atau mungkin juga ada kebijakan yang memang ada kepentingan di situ, ya, bahwa ya sekarang kan ya misalnya PLN masih harus hidup, masih harus gini dan sebagainya ya. Kemudian kita harus jagain ini karena kan ini kan produk datang dari luar negeri, macam-macam. Termasuk kalau yang tadi saya bicara tentang yang coal tadi, yang dari sisi industri ya memang kan udah ada stakeholder yang terlalu terikat dan sebagainya gitu. Sehingga akhirnya opsi-opsinya jadi sangat terbatas gitu. Nah, maka kalau misalnya nih saya nih ya, kalau saya punya kemampuan, keilmuan, udah saya pasang sendiri aja, saya buat alatnya sendiri aja, saya jadi sendiri aja, selesai. Saya nggak nyambungin kan, ada off grid, ada on grid, macam-macam lah gitu kan. Udah nggak usah pakai begitu-gitu, saya buat sendiri aja. Mungkin saya bisa beneran, gitu. Karena kalau saya suruh milih, betul, saya lebih memilih yang electricity. The problem is bagi masyarakat, pilihannya. Pilihannya. Tapi sekarang sudah kelihatan ya, kalau sebagai contoh nih, ini kan kita sangat tergantung dengan LPG untuk untuk masak gitu ya. Sekarang kan mau mengurangi itu kan sudah dinyatakan oleh pemerintah akan disuplai ratusan ribu listrik, induksi gitu ya. Nah, ini kan sudah pakai listrik, sudah lumayan ya. Bagaimana kalau misalnya listrik itu diciptakan bukan dicolok tapi dengan solar panel? Iya. Karena listriknya masih mahal sekarang. Karena maksudnya dibuat misalnya oven atau tungku untuk masak itu yang menggunakan elektrik induktif, tapi listriknya dari solar panel yang disuplai juga gitu ya. Nah, ini kan inovasi-inovasi seperti itu. Oke, sekarang bicara mengenai aspek yang lain terkait dengan iklim. Ini kan kita bicara mengenai energi terbarukan dan bagaimana ke depannya. Bagaimana kalau ini kan ada bidang yang berbeda dengan inovasi terkait dengan iklim, itu kan bagaimana kita menghindari, yang tadi kan menghindari kita mengeluarkan emisi karbon dioksida yang berlebih, itu dengan energi terbarukan. Kalau lain bidang itu adalah bagaimana kita bisa menyerap karbon dioksida yang sudah ada, yaitu kan dengan penghijauan. Penghijauan bisa di kota, bisa juga memang hutan rimba, hutan tropis yang semula ada secara limpah ruah kan sudah banyak yang tidak ada lagi karena
ya memang keadaan gitu ya, ada yang terjadi, itu kan harus itu bagaimana Mas? Atau juga adanya alat-alat untuk memantau gitu ya, memantau kita melakukan yang ini penyerapannya sekian dari ini, ada yang macam carbon trading gitu ya. Itu saya lihat itu sudah ada banyak startup yang ke arah situ saya sebutlah sebagai climate tech. Jadi bukan fintech atau edutech, climate tech. Itu bagaimana Mas? Ya, saya juga pernah ketemu tuh startup yang main di climate tech gitu ya. Dia memainkan carbon trading itu ya. Jadi kliennya adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia ngeluarin emisi, kemudian dibeli dari dia dan lain sebagainya. Saya rasa kan saya rasa semua orang juga tahu ya bahwa tentang carbon trading itu sebenarnya solusi jangka pendek ya. Itu paling nggak mudah-mudahan bisa sedikit ngerem deh gitu ya. Di sini nambah, di sini dikurangin gitu. Tapi itu kan menurut aku bukan solusi sebenarnya. Ya itu ganjelan aja, ganjel gitu. Itu bagian dari solusi lah gitu ya. Oke. Karena kan bisa dampaknya dikurangi. Dikurangi gitu ya. ya. Ya, jadi kalau kita bicara dengan carbon tradingnya itu lebih, saya ngeliatnya lebih pada insentif sih gitu ya, untuk menghukum mereka yang keluarin karbon dan mengasih insentif bagi mereka yang bisa menyerap karbon itu. Gitu. Namun kalau kita bicara actual solutions-nya itu kan ya sebenarnya ya kembali ke EBT, itu sebagai sumber energinya memang harus terbaru. Yang kedua adalah memang ya kita harus benar-benar going green dalam konteks tadi itu, gimana kita menciptakan, kalau sekarang kita bisa mengandalkan alam untuk bisa menyedot CO2-nya, ya nanti in the future mungkin kita harus mikirin juga sebuah teknologi yang bisa menyedot itu gitu ya. Ada fotosintesa tertentu yang itu simulated dari daun-daunan gitu. Ini saya lihat ya di dalam banyak diskusi, kalau saya boleh kembali lagi, kalau soal penyerapan itu jelas ya, memang itu seperti tadi Mas katakan itu mungkin ada yang kata kasarnya greenwashing gitu ya, sudah terjadi pencemaran, ya udahlah nggak apa-apa asal secara perhitungan kita bisa beli carbon carbon kreditnya, kemudian yang kita telah cemari itu bisa kita ada pengampunan gitu ya, karena kita sudah membeli, tapi tetap dicemari gitu ya. Jadi masalahnya kan kita menurut para saintis kan kita tidak boleh meningkatkan suhu rata-rata di dunia ini di atas 1,5 derajat dibandingkan dengan sebelum era pra-industrial, dan kita saat ini sudah di 1,2, jadi tinggal 0,3. Kalau setelah itu bukan langsung kita hilang sebagai umat manusia, tapi terjadi satu masalah iklim yang susah kita kendalikan lagi. Itu dikatakan, dan saya sudah berkali-kali ikut dalam diskusi dengan para saintis yang memang punya keahlian di bidang iklim itu. Jadi itu selalu dikatakan kalau sudah di atas 1,5 kita mulai agak sulit mengendalikan dunia ini ya. Masih bisa, tapi akan sulit ya. Jadi alangkah baik di bawah 1,5. Nah, sekarang kalau soal ini kan carbon credit itu bisa dianggap sebagai greenwashing, tapi ada juga ya terkait dengan lifestyle. Saya lihat itu ada banyak masyarakat, misalnya dia terbang kemana, dia hitung, oh kalau saya terbang dari A ke Z itu sama dengan saya bertanggung jawab atas sekian banyak segitunya sekian banyak karbon yang saya mengeluarkan, sehingga saya harus investasi dengan uang saya untuk penghijauan. Jadi dihitung, kemudian dia donasi untuk itu karena dia mau bertanggung jawab. Dan orang kayak gitu itu memang adalah soal generasi gitu ya. Jadi generasi milenial, Gen Z itu mungkin secara otomatis dibesarkan dalam suasana seperti itu. Jadi sikap dari masyarakat itu sangat menentukan juga. Di Indonesia mungkin belum banyak, tapi mulai. Bahwasanya kita adalah bagi yang bertanggung jawab, kita harus bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan, jadi kita harus donasi. Jadi itu adalah terkait dengan level pendidikan, kesadaran, dan tentunya juga daya ekonominya ya. Mungkin ada yang berdosa tapi tidak mampu menebus dosanya gitu, kurang lebih begitu. Gimana itu Mas? Iya, aku sih senang banget kalau ngelihat generasi-generasi yang ada sekarang ya. Kesadaran untuk lingkungan itu kan udah jelas kuat banget. Itu tipe-tipe bukan milenial ya, Y dengan Z itu udah jelas sekali gitu. Kalau dia memilih brand juga dia melihat dulu ini brand ini dia merusak lingkungan atau tidak gitu ya. Jadi environmental friend itu menjadi sesuatu yang penting banget. Tapi sekali lagi saya juga setuju bahwa kita nggak bisa pukul rata. Karena biasanya yang environmental friendly itu relatif lebih mahal, lebih susah gitu kan, nggak semua orang bisa mengakses ke sana. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kita nggak bisa hanya mengandalkan atau menggantungkan kepada, kan generasi sekarang kan secara demand-nya udah butuh yang itu gitu. Tapi kalau kita nggak ada supply-nya, nggak diberikan akses, nggak dibuat murah gitu ya, itu tetap aja keinginan itu kan nggak bisa terpenuhi gitu. Tapi kelihatannya di sini kembali lagi ke tema inovasi. Inovasi yang seperti itu kan lebih kayak didorong oleh kesadaran masyarakat. Ya, karena kita lihat adanya kesadaran masyarakat yang berubah dari generasi ke generasi, dan itu memang
mencetuskan adanya inovasi-inovasi tertentu karena dia mengenalkan kepada demand yang ada di generasi tersebut. Yang lain kan lebih ke industri, industrial driven gitu ya. Dia lihat ada keperluan untuk kita beralih dari industri energi yang fosil based ke industri energi yang terbarukan atau baru dan terbarukan. Nah, itu bukan karena demand, karena listrik kan tetap listrik buat kita sebagai konsumen ya kita perlu listrik. Tapi kalau kebijakan pemerintah adalah ya marilah kita meningkatkan, membesar porsi daripada energi terbarukan ya industri tidak ada pilihan. Beda dengan. Dalam konteks itu mungkin kita perlu bedakan industrinya atau produknya atau layanannya. Jadi misalnya kalau kita bicara fashion misalnya. Fashion itu kan salah satu industri yang dinilai banyak pihak itu merusak lingkungan. Karena waste-nya luar biasa ya. Dari bahan kimianya sampai materialsnya itu kan merusak lingkungan dan sebagainya. Dan muncul sekarang kan sustainable fashion mulai muncul ya, atau jadi kayak conscious recycling fashion. atau upcycling material yang Jadi ada siklus berputar namanya saya lupa istilahnya apa tuh ya, circular economy. Di dalam fashion tuh sekarang udah agak trending gitu dan masyarakat pun juga walaupun belum majority tapi udah ada sekelompok orang yang concern tentang hal itu. Tapi balik lagi ini masih sekelompok orang. Mostly kebanyakan orang adalah, lucu bahannya enak, bagus, murah beli gitu. Dia mengabaikan itu. Ya. Tetapi sekelompok orang udah mengarah ke sana. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ada produk-produk tertentu yang itu bisa demand driven karena memang orang menuntut masyarakat atau buyers menuntut harus environmental friendly. Akhirnya industri nggak punya pilihan selain ikut. Tapi mungkin ada di industri lain yang industri punya power lebih kuat dibandingkan customers. Sehingga customers itu nggak punya pilihan lain yang tadi kayak listrik tadi gitu kan. Ya karena aku butuh kok, mobilku masih internal combustion engine, aku masih perlu pindah dari A ke B. Untuk membeli mobil listrik masih nggak sanggup gitu. Ya udah pilihannya itu aja gitu. Oh aku pupuk masih gunakan petrokimia. Masih banyak pakai coal di sana nanti yang dipakai gitu. Ya sekarang aku butuh nanem ya. Dan yang tersedia ya itu gitu. Yang jadi, paling memungkinkan. Jadi kelihatannya dengan adanya tema iklim itu kan di ujungnya gitu ya. Ada banyak turunan-turunan kan. Energi terbarukan, carbon trading, sustainable fashion. Padahal kan itu nggak langsung terhubung untuk banyak orang loh. Apa hubungannya iklim sama sustainable fashion? Tidak ada. Jadi itu memang kelihatan. Jadi dengan ada satu isu aja bisa mencetuskan begitu banyak inovasi. Yes. Jadi kelihatannya satu iklim itu satu aja iklim jadi itu menjadi macam-macam. Banyak sekali. Jadi ini manusia kita ini, umat manusia, negara dan bangsa kita ini perlu tantangan. Perlu ada hal yang wah ini adalah ancaman. Ancaman dengan iklim memang ada, tapi mungkin belum disadari oleh banyak sekali oleh masyarakat kita. Tapi memang dengan adanya ancaman itu, kalau itu sudah disadari berlebih, mungkin di level COVID itu bisa mencetuskan lebih banyak inovasi. Iya. Kan kalau COVID sekali lagi ya tadi Mas Ilham juga menyatakan kan bahwa COVID itu sesuatu yang ketika itu terjadi itu mengancam kita, tetapi kita bisa mencari vaksinnya, obatnya relatif lebih mudah dibandingkan kalau ancamannya itu berupa iklim yang itu irreversible. Yang kalau kita udah lewat dari 1,5 tadi, itu kan lebih susah lagi gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita belajar bahwa dengan adanya COVID kita jadi bisa berakselerasi inovasinya gitu ya. Nah, apakah jangan-jangan kita harus nunggu sampai kita ada dalam posisi di mana kita semuanya terancam baru kita mau berinovasi untuk iklim? Sayangnya kalau problemnya iklim nggak bisa disamakan problemnya COVID. COVID cari vaksin bisa. Dan kita udah punya immunity dalam tubuh kita sebenarnya untuk bisa melewati itu semuanya. Tapi kalau iklim, itu nggak bisa diputar balik gitu. Antidotnya itu apa kalau iklim gitu kan? Kalau Elon Musk ada jawabannya antidotnya. Ke Mars. Gitu. Nah, itu melarikan diri dari kenyataan. Dan ada film baru saya lihat itu barusan di pesawat itu bahwasannya kalau kita namanya Moonstruck itu lumayan menarik gitu ya. Mereka itu ke Mars tapi ternyata Mars itu boring. Kenapa harus hidup di Mars? Di situ lingkungannya sengsara, mau apa juga nggak jelas. Jadi sebenarnya lebih baik kita memperbaiki dunia itu. Padahal itu semua sudah mau ke Mars ya, semuanya itu terlihat sebagai tapi begitu dia tiba di Mars, wah cuman begini ya. Makanya mengapa kita dengan tahu gitu semua investasi kita, usaha kita benerin bumi aja, ngapain kita sibuk ke Mars gitu ya. Jadi ada sedikit eskapisme dari Elon Musk itu.